Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-73. Kita masih akan melanjutkan kajian kita sejarah politik umat Islam yang banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kita ambil, kita contoh, kita teladani, kita terapkan ke dalam kehidupan kita di era ini atau ke masa depan. Sedangkan yang negatif tentu saja akan kita tinggalkan karena ternyata memunculkan masalah yang berkepanjangan. Sahabat sekalian, kita kembali mencoba melihat sejarah dinasti Bani Umayyah, di mana dari dalamnya kita melihat bagaimana pergolakan politik dan peralihan kekuasaan itu memunculkan berbagai masalah, baik yang positif yang kita bisa tiru ataupun yang negatif. Kita sudah berbicara sampai khalifah yang ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi untuk menyambungkan kajian kita, karena kita sedang melihat benang merahnya pergantian kekuasaan di dalam dinasti Umayyah ini, maka secara ringkas mari kita lihat kembali mulai dari khalifah yang pertama sampai dengan khalifah yang ke-7 ini. Yang pertama, pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Dia diangkat pada tahun 661 dan kemudian berakhir kekuasaannya pada tahun 680. Jadi Muawiyah sebagai peletak dari dinasti Umayyah bisa berkuasa sampai 19 tahun lamanya. Di tangan dia, Bani Umayyah bangkit sebagai sebuah dinasti kekuasaan yang sangat tangguh, dikarenakan dia bertumpu pada kekuatan militer yang dibangunnya. Khalifah yang kedua adalah anak dari Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Di mana Yazid ini hanya bisa bertahan 3 tahun, dikarenakan terjadi pergolakan politik. Dia tidak disepakati, tidak disetujui, dan ditentang oleh kebanyakan umat Islam pada waktu itu yang tidak sepakat dengan keputusan Muawiyah mewariskan kekuasaan kekhalifahannya kepada anaknya, bukan kepada umat seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Sehingga 3 tahun kekuasaan Yazid ini penuh dengan pergolakan dan menjadi catatan sejarah yang kelam. Dikarenakan banyak sahabat Nabi, umat Islam, bahkan cucu Nabi yang terbunuh di dalam perang saudara itu. Bahkan Madinah diserang, dihancurkan, Mekah juga demikian adanya. Ini adalah khalifah yang kedua, terjadi pada tahun 680 sampai 683. Dari Yazid bin Muawiyah ini diwariskan kepada khalifah yang ketiga, yaitu anak dari Yazid. Dialah Muawiyah II bin Yazid. Pada saat itu pergolakan politik sedemikian kerasnya dan kemudian melumpuhkan kekuasaan dari Bani Umayyah itu. Sehingga pengganti dari Yazid, yaitu Muawiyah II bin Yazid, hanya bisa bertahan 7 bulan. Dan kemudian runtuhlah Bani Umayyah dari jalur Muawiyah ini. Sehingga kekhalifahan yang berpusat di Damaskus waktu itu diambil alih oleh sepupu dari Muawiyah, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Di tangan Marwan bin Al-Hakam ini sebagai khalifah yang keempat, dia meletakkan kembali kekuatan militernya dan kemudian bisa mempersatukan kembali wilayah dari Bani Umayyah yang tadinya sudah terpecah belah karena sebagian besarnya sudah dikuasai oleh kaum oposisi yang dipimpin oleh Ibnu Zubair berbasis di Mekah itu.
Dalam waktu singkat di tahun pertamanya, dan dia memang hanya berkuasa sekitar 1 tahun, dia bisa merebut kembali kekuasaannya atau wilayah di sekitar Suriah. Dan ketika dia menjelang meninggal, dia mewariskan kekuasaan Bani Umayyah yang sudah hampir runtuh ini kepada anaknya sebagai khalifah yang kelima, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Di tangan Abdul Malik bin Marwan inilah kemudian kekuasaan Bani Umayyah bangkit kembali, bisa meredam perlawanan dari oposisi dan kemudian mempersatukan wilayah yang sangat luas dari dinasti Umayyah itu. Abdul Malik bin Marwan bisa berkuasa sangat panjang, paling panjang di dalam dinasti Umayyah, yaitu sekitar 20 tahun. Dari sejak habisnya kekuasaan Marwan bin Al-Hakam, di mana dia hanya bertahan antara 684 sampai 685. Kemudian di tahun 685 itu diserahkan kepada anaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, maka dia berkuasa selama 20 tahun sampai tahun 705. Dengan menggunakan kekuatan militernya sebagai tulang punggung dari kekuasaan politiknya, maka Abdul Malik bin Marwan ini bisa mengendalikan sepenuhnya wilayah yang sangat luas waktu itu. Tulang punggungnya, menteri pertahanannya adalah Hajjaj bin Yusuf, yang selama 20 tahun kekuasaan Abdul Malik bin Marwan ini dia mendampingi terus dan menjadi tangan kanannya, meredam kekuatan oposisi, kemudian menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya, dan menempatkan gubernur-gubernur perwakilan pemerintah pusat di berbagai wilayah. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu praktis sesungguhnya adalah penguasa yang sebenarnya pada waktu itu, karena di tangan dialah dia bisa mengendalikan sepenuhnya kondisi politik, keamanan, dan militer. Dengan kondisi politik yang stabil seperti itu, Abdul Malik bin Marwan kemudian bisa melakukan pembangunan di segala bidang. Di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan rakyat, memiliki mata uang sendiri, bahasa resmi sendiri, membangun pusat-pusat pendidikan, menerjemahkan berbagai karya-karya intelektualitas dari bahasa-bahasa dan bangsa lain, dari Persia, dari Romawi, dari Yunani, dan seterusnya. Sehingga praktis dalam 20 tahun kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, umat Islam kemudian mengalami kesejahteraan baik secara lahiriah, ekonomi maupun secara intelektualitas, di mana mulai berkembang peradaban Islam pada waktu itu. Dilanjutkan kemudian oleh Khalifah yang keenam, anak dari Abdul Malik bin Marwan itu, yaitu Walid bin Abdul Malik. Karena Walid ini mewarisi kestabilan politik yang sudah 20 tahun diletakkan oleh ayahnya, yaitu Abdul Malik, maka dia bisa melanjutkan pembangunan peradaban umat Islam pada waktu itu. Mulai dari tahun 705 sampai 715, selama 10 tahun. Walid bin Abdul Malik melanjutkan pembangunan di segala bidang itu, termasuk memperluas wilayahnya sampai ke Eropa, sampai ke Andalusia, dan kemudian membangun berbagai macam infrastruktur, termasuk bangunan-bangunan dengan arsitektur bergaya khas Islam yang dikenal dan ditinggalkan sampai sekarang. Disebut sebagai arsitektur Islam. Itu dimulai di zamannya Walid bin Abdul Malik ini. Termasuk berbagai masjid-masjid bersejarah, baik yang ada di Palestina, di kawasan Masjidil Aqsa, maupun yang ada di Madinah, di Mekah, dan kemudian ada di Suriah, yaitu yang disebut sebagai Masjid Jami' Bani Umayyah. Jadi kata kunci dari kesempatan untuk membangun keumatan itu ternyata terletak pada kekuatan militer, keamanan, dan politik. Praktis selama 30 tahun di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Walid bin Abdul Malik ini, umat Islam berkesempatan membangun dirinya. Tetapi kemudian ketika Walid ini
mengalami kematiannya atau meninggal dunia, maka terjadilah pergolakan politik kembali. Dikarenakan pada waktu itu Walid bin Abdul Malik ingin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya sebagai putra mahkota. Padahal sesungguhnya ada putra mahkota kedua yang itu adalah adik dari Walid bin Abdul Malik, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ini sudah ditetapkan sebagai putra mahkota 1 dan 2 di zamannya Khalifah Abdul Malik masih hidup. Putra mahkota pertamanya Walid, putra mahkota keduanya adalah Sulaiman. Nah, Walid sudah menjadi pemimpin, menjadi khalifah selama 10 tahun. Ketika Walid bin Abdul Malik itu wafat, maka sudah semestinya kekuasaan itu diwariskan kepada putra mahkota yang kedua, yaitu adik dari Walid bin Abdul Malik, dialah Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi rupanya Walid ini ingin mewariskannya, melompati putra mahkota kedua kepada anaknya. Tetapi Sulaiman kemudian melakukan perlawanan, di mana pada waktu itu dia sebagai gubernur di Palestina. Pusat kekuasaan ada di Damaskus. Kakak dari Sulaiman, yaitu Walid yang sedang berkuasa, terus merayu adiknya ini supaya melepaskan putra mahkota kedua, ya, hak putra mahkota yang kedua kepada anaknya Walid. Tetapi Sulaiman tidak mau. Terus dibujuk, bahkan diundang untuk datang ke Damaskus. Dia tidak pernah datang ke Damaskus karena khawatir akan terjadi apa-apa dengan keselamatannya. Dan kemudian selanjutnya sampai meninggalnya Walid bin Abdul Malik itu, Sulaiman tidak pernah datang ke Damaskus. Tapi begitu mendengar kakaknya sudah meninggal, maka dia mengambil alih tongkat kekuasaan kekhalifahan, karena dialah memang yang memiliki hak sebagai putra mahkota yang kedua. Sehingga pada saat itu kekuasaan tidak diturunkan kepada anak dari Walid, melainkan diambil oleh Sulaiman bin Abdul Malik yang memang memiliki hak kekuasaan sebagai putra mahkota yang kedua. Tetapi dia tidak berani menjalani kepemimpinannya itu di Damaskus. Kenapa? Dikarenakan Damaskus dikuasai oleh orang-orang yang berseberangan dengan dia. Apalagi berada di tangan kelompoknya Hajjaj bin Yusuf yang memiliki kekuatan militer sangat besar. Jadi selama 30 tahun kekuasaan Hajjaj bin Yusuf yang menjadi Menteri Pertahanan, Keamanan dan Politik itu, dia telah menempatkan jenderal-jenderal yang pro dengan dia, bahkan menempati posisi-posisi strategis di wilayah-wilayah sebagai para gubernur di zamannya Abdul Malik sampai Walid bin Abdul Malik itu. Tetapi Hajjaj bin Yusuf meninggal sebelum Walid meninggal, yaitu pada tahun 714 Hajjaj bin Yusuf meninggal, sedangkan Walid meninggal pada 715. Sehingga praktis ketika Walid bin Abdul Malik ini meninggal, maka kekuatan politiknya itu tersebar kepada jenderal-jenderal itu, yang sebetulnya mereka adalah bentukan binaan dari Hajjaj bin Yusuf. Nah, dengan demikian ini, maka ketika Sulaiman bin Abdul Malik mengambil alih tongkat kekuasaan kekhalifahan, dia tidak masuk ke Damaskus, melainkan tetap menjalankan pemerintahannya dari Palestina, di mana dia sudah menjadi gubernur selama beberapa periode atau selama beberapa tahun di sana. Kemudian apa yang dia lakukan setelah menguasai estafet pemerintahan itu? Maka dia menyingkirkan semua jenderal-jenderal yang beroposisi kepadanya, yaitu para jenderal dan gubernur yang dibentuk oleh Hajjaj bin Yusuf. Di zamannya Sulaiman inilah dia melakukan perombakan politik secara besar-besaran. Bahkan arah politiknya itu dilakukan perubahan secara frontal. Dari pendekatan secara militeristik yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dan para jenderal itu diubah menjadi pendekatan yang lebih moderat. Nah, disinilah dia mengalami perlawanan dari kelompoknya Hajjaj bin Yusuf dari kalangan militer itu.
Tetapi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam dinasti Umayyah pada waktu itu, Sulaiman bin Abdul Malik ini berhasil menyingkirkan orang-orang yang kontra dengannya dan menempatkan para gubernur termasuk jenderal-jenderal militernya adalah orang kepercayaannya. Di antaranya Sulaiman bin Abdul Malik ini kemudian mengangkat penasehat utamanya, tangan kanannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Seorang anak muda yang pernah menjadi gubernur di zaman pemerintahan sebelumnya, tetapi kemudian diturunkan dikarenakan dianggap terlalu moderat oleh Hajjaj bin Yusuf dan Walid bin Abdul Malik pada waktu itu. Padahal anak muda ini yang bernama Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang intelektual dan nantinya akan menggantikan menjadi khalifah yang luar biasa setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai tangan kanannya, dijadikan penasehat utamanya, dan kemudian menjalankan pemerintahan itu secara moderat di zamannya Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi Anda sudah bisa membayangkan bahwa orang-orang yang disingkirkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik itu pasti memiliki dendam secara politik kepada penguasa pada waktu itu. Dan benar adanya kemudian mereka melakukan konspirasi politik untuk menjatuhkan Sulaiman bin Abdul Malik itu. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu sekitar 2 tahun kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini mengalami kematian secara misterius, digambarkan sebagai keracunan. Meskipun kemudian tidak terbukti siapa yang melakukan itu. Tetapi secara kalkulasi politik sudah bisa dipastikan itu berasal dari kalangan oposisi, dari kelompoknya Hajjaj bin Yusuf, dari para jenderal, gubernur, dan pejabat-pejabat yang disingkirkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik itu. Maka wafatlah Sulaiman bin Abdul Malik secara misterius hanya dalam waktu 2 tahun kekuasaannya. Dari tahun 715 sampai tahun 717 Masehi. Dia mengalami kematian itu. Dan sebelum dia meninggal, ketika sudah sakit keras itu menjelang wafatnya, dia kemudian mewariskan tongkat estafet kekuasaannya bukan kepada anaknya, melainkan kepada tangan kanannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita melihat di sini bahwa pergantian kekuasaan tidak lagi berjalan kepada anaknya pada waktu itu, melainkan kepada sepupu dari Sulaiman bin Abdul Malik ini. Karena memang Umar bin Abdul Aziz itu adalah anak dari Abdul Aziz, di mana Abdul Aziz itu adalah saudara dari Khalifah Abdul Malik, ayahnya Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka adalah bersaudara, putra mahkota 1 dan putra mahkota 2. Cuman ketika Abdul Malik berkuasa, kemudian Abdul Aziz ini tersingkirkan dan wafat secara misterius sebelum pergantian kekuasaan diturunkan dari Abdul Malik kepada Walid, anaknya. Nah, Sulaiman ini rupanya ingin mengembalikan hak putra mahkota dari Abdul Aziz itu. Sehingga ketika dia akan mengalami kematian, dia menunjuk Umar bin Abdul Aziz, sepupunya, putra dari putra mahkota kedua, adik dari Abdul Malik, dialah Abdul Aziz, untuk menggantikan dia sebagai penguasa, mengambil tongkat estafet kekuasaan itu. Maka jadilah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berikutnya, yaitu khalifah yang ke-8 menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, di tangan khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah strategi pemerintahan kekuasaan Bani Umayyah yang tadinya sudah dilakukan reformasi perubahan di zaman Sulaiman bin Abdul Malik itu diteruskan. Ketika zamannya Sulaiman, dia melakukan perubahan arah politik dari kekuatan militer yang sangat disiplin, yang sangat keras untuk menekan umat pada waktu itu. Siapapun yang berani melawan itu akan dihabisi. Memang stabil, tetapi banyak dari rakyat itu yang mengeluhkan pendekatan secara militeristik itu.
Di zaman Khalifah Sulaiman dilakukan perubahan arah politik menjadi bersifat moderat dan kemudian lebih mengandalkan atau menerapkan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat pada waktu itu. Sayangnya dia mengalami kematian hanya dalam 2 tahun kekuasaannya. Maka diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai penasehat utamanya yang tentu secara politik sesungguhnya memiliki visi yang sama, yaitu ingin meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang berbasis pada keumatan, tidak lagi berbasis pada keturunan. Dan yang kedua, tidak bertumpu pada kekuatan militer, melainkan lebih kepada pelayanan dan kesejahteraan umat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana dia adalah penasehat politik dari Sulaiman bin Abdul Malik. Pasti memiliki visi yang sama, yaitu ingin merubah sistem dinasti yang mewariskan kekuasaan kepada anaknya, itu bisa kepada selain anaknya. Yang kedua, mengubah dari pendekatan militeristik menjadi pendekatan yang bersifat lebih moderat dan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Maka Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan itu terjadi pada usia dia yang masih sangat muda, yaitu usia sekitar 34 tahun. Umar bin Abdul Aziz kemudian menerapkan pendekatan yang lebih soft kepada masyarakat pada waktu itu dan dia menjalankan atau mengubah administrasi pemerintahannya dengan secara frontal. Hal ini mengingatkan kita kepada Khalifah Umar di zaman Khulafaur Rasyidin, seorang administrator yang hebat yang memberikan atau meletakkan dasar-dasar pemerintahan dalam sistem kekhalifahan di zaman Khulafaur Rasyidin itu, yaitu Umar bin Khattab. Namanya yang ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang menarik ketika ditelusuri secara silsilah, ternyata Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan dari Umar bin Khattab, yaitu cicitnya atau buyutnya dari Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab memiliki beberapa putra, di antaranya bernama Asim. Asim ini kemudian memiliki anak seorang wanita, yaitu Laila binti Asim. Nah, Laila binti Asim inilah yang menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz, karena Laila ini menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Jadi sahabat sekalian, ternyata Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan dari Umar bin Khattab. Dan yang menarik, gaya pemerintahannya itu sangat mirip dengan Umar bin Khattab, sehingga dia disebut-sebut sebagai Umar kedua. Umar bin Khattab yang kedua. Banyak hal yang bisa disandarkan atau dipersamakan. Yang pertama terkait dengan gaya hidupnya. Umar bin Abdul Aziz ini memiliki gaya hidup yang sangat sederhana, sangat mirip dengan Umar bin Khattab. Gaji kekhalifahannya sangat rendah, UMR pada waktu itu digambarkan cuma 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. 1 dirham itu kira-kira sekitar 4 ribuan lah. Jadi sehari cuma sekitar 8 ribu, katakanlah 10 ribu rupiah. Kalau dikalikan dalam 1 bulan, maka gajinya sebagai seorang khalifah hanya sekitar 300 ribu rupiah. Sangat minim, tetapi tidak mau dinaikkan gajinya. Memang ingin mengabdikan hidupnya untuk umat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah. Bahkan di zamannya Umar bin Khattab itu bajunya sampai bertambal-tambal dikarenakan gajinya tidak cukup untuk membeli pakaian misalnya, hanya cukup untuk mempertahankan hidupnya. Diusulkan untuk dinaikkan gajinya itu agar bisa lebih longgar dan menjalani hidup yang lebih baik, tetapi Umar bin Khattab tidak mau, malah marah-marah karena dia tidak ingin memanfaatkan fasilitas umat untuk kehidupan pribadinya. Nah, ini terjadi juga pada Umar bin Abdul Aziz yang meniru gaya hidup zuhud yang sangat sederhana dari kakek buyutnya itu. 1. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz ini juga adalah seorang administrator yang hebat.
Di zamannya dia melakukan perombakan sistem dan struktur kekuasaan politiknya dan melakukan pendekatan yang berbeda dari kekuasaan sebelumnya yang militeristik, diubah menjadi pendekatan yang lebih bersifat pelayanan kepada umat. Para gubernur dan para pejabat-pejabat itu ditempatkanlah orang-orang dia yang memiliki kecakapan dan sesuai dengan kriteria yang dia terapkan untuk melayani masyarakat. Bahkan kemudian dia memangkas privilege atau fasilitas-fasilitas dari para pejabat itu. Yang sebelumnya para pejabat itu memiliki tanah yang sangat luas, diambil oleh negara dan kemudian dibagikan kepada orang miskin. Satu. Yang kedua, para tuan tanah, baik itu pejabat atau orang kaya, dikenakan pajak terhadap tanah yang dimilikinya. Dan itu dimasukkan ke Baitul Mal untuk kepentingan negara. Yang ketiga, di dalam bidang pekerjaan, tidak boleh ada karyawan yang tidak digaji. Bahkan kemudian ditetapkan peraturan untuk memberikan gaji yang layak kepada para karyawan. Tidak boleh lagi ada semacam perbudakan di mana karyawan itu, pegawai itu tidak digaji oleh majikannya. Dia juga melarang para pejabat untuk melakukan bisnis sambil menjabat tapi berbisnis. Itu ada kepentingan-kepentingan yang kemudian menggunakan jabatannya. Bahkan kemudian Umar bin Abdul Aziz ini memberikan ancaman kepada para pejabat, barang siapa tidak melayani dengan baik masyarakatnya, maka akan didenda 100 sampai 300 dirham berdasar pada laporan yang masuk. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengubah orientasi politik yang bersifat militeristik dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya diubah menjadi bersifat pelayanan kepada umat. Di sisi lain, di bidang pendidikan dan dakwah, Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang luar biasa. Kesejahteraan para guru sangat diperhatikan. Diberi fasilitas-fasilitas yang memudahkan pekerjaan mereka, termasuk gedung-gedung dan pusat-pusat pembelajaran pendidikan dibangun, diperhatikan dengan sangat baik. Penerjemahan buku-buku dari berbagai bahasa sebagai literatur dilakukan pada waktu itu. Dan sebagai pemimpin umat, Umar bin Abdul Aziz menerapkan dan meneladankan akhlakul karimah. Karena dia juga adalah seorang ulama, seorang intelektual, dan mengajarkan pendidikan dengan cara meneladankan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia memarakkan syiar agama. Baik di dalam negeri, di wilayah kekuasaannya, bahkan mengirim duta-duta, para da'i, para mubalek untuk melakukan syiar ke negara-negara di sekitarnya. Dalam waktu yang bersamaan, Umar bin Abdul Aziz menghentikan segala kegiatan penaklukan dan perluasan wilayah secara militeristik. Ditekan, diredam itu kekuatan militernya, tidak menjadi kekuatan yang melakukan pendekatan-pendekatan secara kekerasan, melainkan hanya mengamankan saja supaya politik stabil. Dalam waktu yang bersamaan melakukan syiar agama secara masif. Diutuslah para dai, para mubalek untuk mensyiarkan agama ke Tiongkok, ke India, ke Tibet, ke Persia, bahkan sampai ke Indonesia di zamannya Kerajaan Sriwijaya itu. Sahabat sekalian, luar biasa orientasi atau perubahan arah politik yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, termasuk dicatat oleh sejarah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah terjadi pengumpulan hadis secara resmi, diperintahkan oleh Khalifah kepada para gubernur, khususnya gubernur Madinah, di mana masyarakat Islam di Madinah itu masih banyak yang hafal Al-Quran dan hafal sejumlah hadis. Diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan itu secara resmi.
Dan kemudian muncullah kitab-kitab yang ditulis oleh sejumlah ulama sejak zaman itu, dan kemudian memunculkan kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang. Itu sebagai efek yang dimulai di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu. Maka dicatatlah oleh sejarah bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz ini terjadi gelombang mu'alaf yang sangat masif. Banyak orang masuk Islam dikarenakan syiar-syiar yang dilakukan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu. Bahkan surat dari Sriwijaya, Raja Sriwijaya pada waktu itu berkirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan para da'i atau mubalek atau ulama yang mampu mengajarkan, memperkenalkan bagaimana ajaran Islam itu yang sebenarnya. Tetapi sahabat sekalian, sayangnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini hanya singkat berjalannya, yaitu sekitar 3 tahun saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Umar bin Abdul Aziz mengalami kematian secara misterius yang diduga terjadi karena dia mengalami keracunan. Usia pada saat dia meninggal sangat muda, yaitu 37 tahun. Diangkat pada usia 34 tahun dan meninggal wafat pada usia 37 tahun. Siapa yang melakukannya? Secara kalkulasi politik itu adalah orang-orang yang dengki kepadanya dikarenakan disingkirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Para pejabat militer, para pejabat-pejabat yang dulu berkuasa yang menjadi kroninya dari penguasa sebelumnya. Yang dipangkas privilege-nya, fasilitasnya, dibatasi bisnis-bisnisnya dan sebagainya. Mereka itulah yang melakukan konspirasi politik untuk menjatuhkan, menghabisi Umar bin Abdul Aziz. Dan sejarah mencatat Umar bin Abdul Aziz meninggal keracunan. Meskipun tidak diketahui siapa yang melakukan semua itu. Sahabat sekalian, sebuah pembelajaran dan keteladanan yang luar biasa yang diberikan, dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 tahun pemerintahannya, tetapi meninggalkan warisan, pembelajaran, hikmah-hikmah yang sangat mendalam dan sangat baik buat kita semua untuk menirunya. Maka Umar bin Abdul Aziz ini disebut-sebut sebagai titisan dari Umar bin Khattab. Atau ada yang menyebutnya sebagai Umar bin Khattab II. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Dikarenakan apa yang dia terapkan itu murni seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan lagi tercampuri dengan kepentingan-kepentingan kedinastian seperti dicontohkan oleh para khalifah yang sebelumnya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, mudah-mudahan Allah membesarkan pahala dan memuliakan beliau di sisinya dan menjadikan itu sebagai teladan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.